Satgas Pangan Polda Metro Jaya gencar menindak penyimpangan bahan pangan untuk mengantisipasi kelangkaan dan kenaikan harga pangan selama dan menjelang Ramadan. Selasa sore, Satgas Pangan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya berhasil membongkar kasus penimbunan bahan pangan di Kemayoran, Jakarta Pusat. Polisi menemukan puluhan ton beras dan gula dalam sebuah gudang. Rabu pagi, koresponden CNN Indonesia Victor Pangaribuan sempat mendatangi lokasi penimbunan, namun gudang dalam kondisi tertutup. Di gudang yang berlokasi di Jalan Sumur Batu Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat inilah sejumlah bahan pangan diduga ditimbun. Satgas Pangan dari Polda Metro Jaya sedikitnya menemukan 86 ton beras, 18 ton gula rafinasi, dan 19 ton gula kristal putih. Di gudang milik perusahaan dagang Masa Harapan ini pula polisi menduga adanya kegiatan pemalsuan beras. Dan pasca penggerebekan memang gudang ini dalam kondisi tertutup. Saya akan mencoba mengintip bagaimana kondisi di dalam gudang sebenarnya. Saya melihat ada 3 buah truk terparkir di halaman gudang. Kemudian di sini saya melihat ada sebuah sepeda motor yang juga terparkir. Namun sayang saya tidak dapat melihat adanya tumpukan-tumpukan beras karena memang di halaman gudang ini pintu menuju ruangan gudang sudah tertutup rapat dengan pintu lainnya begitu. Nah, memang berdasarkan hasil pemeriksaan dari penggerebekan yang dilakukan oleh Satgas Pangan, polisi menemukan saat itu ada 3 pekerja yang tengah memalsukan beras, di mana mereka mengemas beras yang berkualitas rendah yang mereka beli dari Indramayu, Jawa Barat dengan masing-masing kemasan 50 kg. Mereka mengemasnya kembali ke dalam kemasan masing-masing 5 kg dengan merek yang mencantumkan jenis beras yang berkualitas tinggi. Salah satunya adalah Pandan Wangi. Ini seolah-olah untuk mengelabui konsumen kalau beras yang mereka jual benar-benar berasal dari Cianjur, Jawa Barat dan memiliki kualitas yang tinggi. Memang sebelum penggerebekan dilakukan oleh Satgas Pangan, polisi sudah menemukan informasi dan mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar tentang adanya dugaan penimbunan beras di lokasi ini. Namun sayang, saya tidak melihat ada warga yang bersedia di sekitar lokasi ini untuk dapat saya tanyakan mengenai hal tersebut begitu. Dan sebenarnya gudang ini berlokasi dekat sekali dengan pemilik gudang. Ini ada sekitar 50 dan 70 meter dari gudang berada. Ini adalah rumah milik seseorang yang berinisial G, di mana saya mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa seseorang berinisial G ini adalah pemilik dari gudang tersebut. Ini adalah rumahnya. Saya akan mencoba melihat apakah ada seseorang yang bisa saya konfirmasi mengenai kabar digerebeknya gudang miliknya begitu. Permisi. Permisi. Saya sudah beberapa kali mencoba untuk mengetuk pagar rumah ini, namun tak seorang pun yang keluar dan merespon kehadiran saya di sini. Untuk diketahui saja, selain memalsukan beras, pelaku usaha juga menjual gula kristal putih ilegal yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia dan juga menjual gula rafinasi, di mana gula rafinasi ini diperuntukkan khusus untuk bahan baku industri, bukan untuk dikonsumsi secara langsung. Dari praktik kecurangan ini, pelaku usaha meraup keuntungan masing-masing Rp245.000 untuk setiap karung beras yang dijual dan Rp13.000 untuk setiap karung gula. Nah, dari hasil pemeriksaan sementara, polisi sudah mendapatkan informasi bahwa gudang ini sudah berdiri sejak 20 tahun lalu dan selama 4 tahun diduga telah melakukan penimbunan. Bila terbukti melakukan penimbunan, maka pelaku bisa dijerat dengan pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara atau denda Rp100 miliar, serta pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara atau denda paling banyak Rp50 miliar. Victor Pangaribuan, Jakarta.